Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru Hebat. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan yang dewasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk pembuatan media pembelajaran yang nanti akan di-workshopkan oleh penyelenggara Hindu Kemenang Kabupaten Malang. Nah, di sini saya sudah membuat template yang mana nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan berdasarkan template yang sudah saya buat. Kebetulan untuk kali ini saya akan mencoba membuat tutorial media pembelajaran agama Hindu yang mengambil materi dari fase B kelas 4 ya, untuk Purana berwawasan kearifan lokal sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Nah, di sini di file yang saya berikan tadi, yang saya berikan itu ada 4 slide. Ya, nanti 4 slide ini Bapak Ibu bisa kembangkan. Ya, ada 4 slide. Yang pertama itu adalah slide judul, yang kedua itu slide tujuan pembelajaran, yang ketiga itu slide kegiatan pembelajaran, dan yang keempat adalah slide assessment. Nah, ini sesuai dengan modul ajar yang sudah panjenengan buat yang nanti akan dibimbing oleh Bu Leni. Yang pertama kita edit dulu yang file slide yang pertama, yaitu slide judul. Ini kita misalnya nama penyusun Budi, materi ya, Purana berwawasan kearifan lokal. Nah, kalau seperti ini bisa kita menyesuaikan aja untuk judulnya. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita masuk ke slide tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu nanti ada dua. Yang di sini yang ada tidak di dalam kotak ini adalah tujuan pembelajaran yang secara umum, yang mana di modul ya Bapak Ibu nanti ketika sudah membuat modul, di sini kan ada ada tujuan. Yaitu tujuan pembelajaran itu yang secara umum ya, itu kita masukkan di sini ya. Ya. Sini kita di tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu memahami Purana yang berwawasan kearifan lokal. Nah, di modul yang kita buat nanti kan TP nanti akan di breakdown kembali di tiap pertemuan. Itu ada indikatornya ya, IKTP ya, IKTP di masing-masing pertemuan. Nah, ini kita ambil, kita coba misalnya yang pertemuan pertama. Oke, kita copy saja dari sini, kita masukkan di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ya, melalui pembelajaran pada pertemuan dua ini ya. Dua ini kalian ya, diharapkan mampu menguraikan konsep Purana yang berwawasan kearifan lokal. Nah, ini adalah
nanti yang Bapak Ibu buat. Jadi mungkin Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang 1 kali pertemuan saja. Nah, oke. Nah, kalau sudah masuk ke tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini kan tujuan pembelajaran sudah. Nah, berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, di langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu ada doa, ya. Jadi salam, doa. Nah, ini kita tinggal copy saja dari yang Bapak Ibu tulis di sana, ya. Yang pertama itu adalah doa, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini doa. Ini doanya tinggal kita kopas saja. Nah, oke. Ini di sini kita tinggal copy saja dari sini untuk membuat judulnya, ya. Ini misalkan lebih kecil, ya. Mungkin kita pakai 24 aja. Doa awal belajar. Oke, ini kita sudah masuk di kegiatan pembelajaran yang awal, ya, doa awal belajar. Nah, ini kita tinggal duplikat saja Bapak Ibu, ya. Jadi caranya kita klik di sini, kita duplikasi, ya, kita duplikasi slide-nya. Nah, nanti jangan sampai salah, ya. Jadi ini ketika diklik kegiatan pembelajaran, diklik di slide show-nya nanti, maka nanti akan secara otomatis langsung ke kegiatan pembelajaran ini di slide nomor 3 tadi, ya. Ini sekarang kita di slide yang keempat sesuai dengan apa namanya untuk asesmen awal ini kita lewati saja. Nanti kan tidak semua pertemuan ada asesmen awal. Yang terpenting itu adalah ini apersepsi, ya. Jadi ini apersepsinya. Nah, ini kita tinggal kopas saja dari sini. Kemudian di sini kita ini kita ganti dengan apersepsi, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke tahapan apersepsi, ya. Ini apersepsi. Setelah itu kalau masih ada kegiatan berikutnya kita duplikasi lagi, ya. Duplikasi lagi. Nah, ini memberikan pemantik pada kegiatan inti di sini adalah dengan menampilkan salah satu video fenomena gerhana. Nah, ini kita berikan pemantik. Nah, berarti pemantiknya karena video, maka perintahnya di sini adalah amati atau simak, ya. Simak video berikut. Nah, kita kasih tanda tanya, tanda seru. Kemudian di sini ini kita insertkan videonya. Ya, walaupun di sini ada Bapak Ibu ada link YouTube, ada scan QR, sebaiknya Bapak Ibu di-download dulu, ya. Ini videonya, ya, di sini, ya. Ini. Nah, nanti Bapak Ibu downloadnya bisa pakai yang download dari YouTube misalnya, ya. Nah, jadi link yang sudah kita ambil tadi bisa di-download dari sini, ya. Ini dari
save from ini, nanti tinggal kita pastekan aja di sini, kita tinggal mengunduhnya. Ini kebetulan sudah saya unduh, saya lewati saja. Sekarang videonya itu kita munculkan di sini ya. Ini downloadannya, videonya kita tarik ke sini ya. Nah, Bapak Ibu, tidak semua video itu kan dipakai ya, jadi kita ambil saja video yang memang kita butuhkan, yaitu dengan cara playback. Kita trim di sini. Oke, di sini kita edit ya, video mana yang dibuang, tinggal di sini. Nah, oke, ini mana yang dibuang juga sama. Nah, oke. Oke, misalnya di sini sudah. Kita coba cek. Fenomena alam yang bisa dijelaskan dengan ilmu astronomi. Nah, sudah. Misalnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Berarti nanti untuk mengatur animasi tampilannya kita belakangan aja ya. Nah, kalau sudah ini peserta didik ya, itu diminta untuk menyimak. Tadi kan sudah ada perintahnya, simak video tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan di video ini, tentang video ini. Jadi pertanyaannya adalah ini tadi, misalnya ya, ini kita munculkan di atau mungkin kita pakai slide baru aja biar lebih mudah. Nah, ini kita duplikasi, videonya kita hilangkan. Kemudian di sini kita munculkan perintah ya, atau pertanyaan tadi. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena gerhana sebagaimana yang kalian simak pada video tersebut. Nah, ini. Nah, sesuai yang ada di modul ajar ya. Ini kan kalian disuruh menanggapi ini pesertanya, kemudian ada diskusi ya. Nah, setelah itu ada materi ya. Nanti di sini anak-anak mendiskusikan. Nah, kegiatan berikutnya adalah materi ya. Kita copy, duplikat aja slide dari sini. Ya, ini kita arahkan ke bawah setelah tanggapan tadi ya. Ini materi sekarang. Oke. Nah, itu kemudian di sini di materi ini mungkin bisa kita ambilkan dari ini sudah ada materinya. Nah, oke, ini sementara kita pakai materi yang biasa ya. Ini saya akan kopas ke sini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa berkreasi dengan Canva, dengan apa, monggo terserah ya, untuk membuat infografik dari materi ini. Ya, ini jangan lupa fontnya ini kita buat minimal 18. Jadi kalau misalnya mungkin ininya besar atau ini seperti kotak-kotaknya itu kecil. Nah, kalau bisa nanti di minimal itu kalau bisa muat untuk font yang 18 ya. Oke.
Nah, Bapak Ibu, ini sudah. Nah, nanti materinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, tidak harus seperti ini. Kemudian setelah materi adalah pemberian tugas berupa membuat vlog. Oke, kita yang tadi penugasan ini kita bisa buat seperti ini dari sini. Nah, kita masukkan di slide setelah materi. Ya, ini kita tinggal kopas saja dari sini. Ya, ini buatlah berarti ya. Berarti perintahnya membuat. Berarti perintahnya yang ada di sini adalah buatlah infografik, vlog, puisi atau tembang atau produk lain tentang kisah-kisah Purana dalam legenda kuno. Nah, ini anak-anak bisa dicontohkan di bawahnya ini adalah contoh infografik. Ya, atau kalau anak-anak misalnya nanti bisa bertanya kepada gurunya, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu presentasikan kan, anak-anak melakukan menyajikan presentasi ya, menyajikan. Ya, jadi kita kasih keterangan. Setelah itu presentasikan di depan kelas kalian. Oke. Nah, ini berarti anak-anak disuruh pada kegiatan pembelajaran ini mereka disuruh mempresentasikan, membuat infografik, vlog, puisi, tembang dan sebagainya sesuai dengan kemauan anak-anak atau minat dan bakat anak-anak ya, supaya diferensiasi ya. Ini kemudian mereka mempresentasikan. Nah, setelah mempresentasikan ada asesmen. Nah, asesmen formatif itu dilaksanakan secara yang di sini itu dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau juga bisa setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Kalau pada saat presentasi berarti asesmen itu asesmen untuk performa ya. Jadi di sini sudah ada instrumennya, tapi ini tidak perlu dimasukkan di media. Jadi ini adalah pegangan Bapak Ibu guru. Jadi menilai anak nanti pada saat presentasi. Nah, yang perlu dimasukkan di sini adalah kalau ada soal, misalnya ini seperti pilihan ganda, berarti ini masuk asesmen. Ya, kita masukkan asesmen di sini. Ya, ini soalnya adalah pilihan ganda. Oke, ya, kita masukkan asesmennya. Nah, ini muncul asesmennya. Oke. Ini agak besar, saya masukkan. Nah, kita kopikan aja di sini. Nah, ini adalah soal yang nomor 1 misalnya. Amati gambar di bawah ini. Gambar di atas terkait dengan salah satu cerita rakyat di mana bulan atau matahari dimakan oleh titik-titik. Nah, kemudian masuk asesmen kedua, berarti kita tinggal duplikasi slide-nya yang khusus asesmen, yang asesmen tadi. Di sini ada pilihan ganda kompleks. Nah, ini kita kopas saja dari sini. Ya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berikan tanda silang dan tulisnya. Nah, ini kalau ada tabel seperti ini sebaiknya ngopinya adalah satu-satu. Ini Bapak Ibu, kalau sudah jangan lupa ya, ini jangan lupa ya, fontnya itu adalah minimal 18. Oke. Sesudah ini Bapak Ibu asesmen, ini media pembelajaran yang sangat sederhana, tapi bisa digunakan untuk satu kali pertemuan ya, satu kali pertemuan. Ini sudah urut ya. Nah, sekarang supaya media pembelajaran ini menarik, Bapak Ibu, ini kita buat
animasi untuk tampilannya ya. Yang ini sudah ya. Sekarang yang tujuan belajaran. Jadi nanti secara otomatis Bapak Ibu ketika tampil seperti ini harus tampil ada, misalnya kita buat tampil ada animasinya. Ini pakai animation paint. Kita pakai aja yang gampang itu ya, white. Ya, ini dari kiri ke kanan. Kemudian ini juga white dari kiri ke kanan. Oke. Jadi kalau masih ada nomornya seperti ini, dia tampilannya itu harus pakai pakai klik ya, supaya dia bisa kecuali kalau kita menginginkan memang pakai klik ya, memang pakai klik. Ini pakai aja start after, kemudian di sini start after previous. Jadi kita akan dimulai setelah sebelumnya ditampilkan. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya ini doa awal belajar ya, sama ini misalnya kita pakai seperti tadi ya. Ini pakai wipe ya, dari kiri ke kanan. Oke, kita mulai sama ini after previous ya semua. Nah, kemudian untuk apersepsi. Nah, ini apersepsi ini kan kita munculkan kalau bisa apa. Jadi pertanyaannya muncul satu persatu. Nah, ini kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jadi ini startnya adalah after previous. Yang ini di effect option ini startnya by paragraph. Ya, berarti nanti harus diklik. Misalnya ketika kita nampilkan, klik slideshow. Ya, nah ini pertanyaan yang pertama. Ya, oh sorry. Ya, berarti harus ada yang di ini ya. Nah, ini berarti kita pakai aja yang after previous ini ya. Jadi nanti seperti ini munculnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah baca? Apakah ada kisah? Dari manakah kisah-kisah tersebut? Nah, ini untuk persepsi. Kemudian setelah itu menyimak video. Nah, ini sama, kita juga munculkan di sini ya, after previous. Kemudian untuk video ini kalau ini startnya automatically. Jadi kalau automatically itu misalnya di sini di dia langsung yang bisa dijelaskan dengan berbunyi ya. Padahal sementara kita inginnya dia bunyinya setelah simak video muncul. Maka di sini kita tarik ke atas, simak videonya ya. Ini kita after previous ya. Nah, ini juga after previous ya. Nah, triggernya ini kita hilangkan aja. Remove. Ya, kita klik. fenomena alam yang bisa dijelaskan dengan ilmu astronomi. Semua video ini. Atau kalau kita ragu, ini playbacknya ini startnya adalah in click. Jadi kalau dia tidak diklik, enggak tidak videonya tidak berjalan. Ya, baru diklik baru dia mau. Fenomena alam yang Oke. Kalau sudah masuk ke slide berikutnya, ini berarti cuman ini kan aja ya. Start after previous. Nah,
Kemudian klik materi juga sama, ini kita klik ya, after previous, ini juga sama, ini after previous. Oke, jadi kita masukkan di sini. Oke, kemudian di sini juga sama, ini ya, start after previous. Kemudian masuk assessment. Nah, ini assessment, berarti ya sama ini ya Bapak Ibu, kita munculkan oke, ini nah kalau ini pakai start with previous ya, biar gambarnya bareng. Oke, seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini juga sama, ini kita kasih animasi misalnya ini. Nah, ini after previous. Oke, di sini semuanya sudah. Sekarang kita mengatur adanya supaya menu-menu tujuan, kegiatan dan asesmen ini berfungsi. Ya, karena nanti di ini setting slideshow-nya itu yang hanya berfungsi adalah tombol yang sudah kita buat. Berarti ini nanti dimulai dari start, kemudian di sini ini tidak perlu, berarti kita hapus ya. Tujuan pembelajaran apakah hanya satu bagian tujuan? Kalau hanya satu berarti di sini dihapus ya, supaya nanti langsung kita ngeklik kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran yang ke kiri ini, panah ke kiri dihapus ya, karena panah ke kiri itu mengarahkan slide ke yang sebelumnya. Ini yang ke kanan itu yang next ya. Ini next karena masih di bawahnya masih ada kegiatan pembelajaran, next saja. Karena masih ada kegiatan pembelajaran, next ya. Kemudian nah ini asesmen sudah beda menu, berarti nanti di sini ini kita hapus yang next. Berarti muncul nanti asesmen yang previous kita hilangkan, baru ini next ya. Yang di sini yang next kita hilangkan. Berarti kalau sudah next berarti sudah habis ya, bagian asesmen itu sudah habis. Oke. Sementara kalau sudah, ini kita saving ya, kita saving, kemudian kita beri nama ya, materi Purana lokal gitu aja ya, pertemuan 1. Oke, kita save dengan materi Purana pertemuan 1. Sekarang kita coba slideshow. Ini kita slideshow. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah diatur tadi pakai slideshow settingnya ini, jadi ketika kita ngeklik di sini dia tidak akan bisa jalannya. Di enter pun dia tidak akan bisa jalan. Ya, caranya dari sini ya, klik. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini kan tidak ada panah ke kanan, berarti ini sudah habis. Berarti setelah menu tujuan pembelajaran adalah kegiatan. Nah, kegiatan belajar, awal belajar anak doa, kemudian next ada apresiasi. Nah, ini nanti anak-anak diajak untuk kegiatan apresiasi. Kemudian ada menyimak video. Ini kita setelkan videonya. Kemudian next, anak-anak mendiskusikan bagaimana pendapat kalian tentang fenomena gerhana. Next lagi, kita materi. Nanti materinya bisa diperluas lagi, tidak hanya seperti ini. Kemudian next, ada penugasan buat infografik. Nah, ini sudah habis, berarti materi berikutnya adalah assessment. Nah, ini assessment 1, nomor 1, nomor soal 2.
Nah, ini Bapak Ibu, seperti inilah nanti bentuk medianya. Nanti kalau kita mau kembali ke judul, tinggal klik aja di sini. Ya, kita mau lagi. Di sini ada logo Kemenak yang mana sudah saya insertkan link malangkemenak.go.id. Di sini media pembelajaran ini adalah hasil kegiatan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Hindu oleh penyelenggara Hindu Kemenak Kabupaten Malang. Jadi Bapak Ibu nanti minimal ya satu orang membuat satu media ya dengan satu materi. Silakan nanti dibagi materinya sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu nanti hanya mengalihkan dari modul ajar ke media, nanti bisa ditambahkan misalnya infografiknya dari Canva, kita buat image kemudian kita masukkan di sini supaya lebih menarik, terutama untuk materi-materi pembelajarannya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa nanti pada saat workshop. Pada saat workshop nanti setiap peserta, masing-masing peserta dimohon untuk membuat satu media yang nanti harus dipresentasikan, dan itu nanti sebagai produk dari kegiatan kita, supaya kegiatan workshop itu kita tidak hanya datang duduk mendengarkan materi, tapi kita juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat nanti untuk peserta didik kita. Ya, jadi nanti kita bisa saling tukar media ya. Jadi medianya nanti kalau bisa saling berbagi, sehingga kalau ada berapa pesertanya, yaitu nanti segitu jumlah media yang dihasilkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om.